yang dijelaskan oleh orang thinking misalnya, dia sudah nyaman dengan itu, dia lemah dalam hal kreativitas. Dia lemah dalam hal kreativitas. Ketika dia punya challenge gitu ya, untuk melakukan pekerjaan yang berbau kreativitas misalnya nih ya, dia masuk ke dalam, misalnya dia tuh masuk ke dalam tim marketing gitu ya, atau mungkin tim kreatif, jadi orang sensing tapi dia berada di posisi tim kreatif, maka yang dia lakukan untuk membuat karya, dia itu banyak-banyak melihat referensi dari desain-desainnya orang, gitu ya, bisa dari YouTube, bisa dari Google, kayak gitu. Dia melihat dari postingan-postingannya orang, terus dia dia kopas caranya, sedikit dia modifikasi, tetapi dia lebih banyak di situ ya, di kopas dan modifikasi. Jadi dia tuh mengcopy, mengcopy sedikit caranya dengan tutorial yang sudah dia pelajari. Tapi ketika misalnya dia tidak memiliki waktu gitu ya untuk menonton tutorial, dia lagi sibuk, dia lagi disibukkan dengan banyak sekali aktivitas dan dia tidak sempat membaca referensi-referensi desain, maka dia akan mentok ide di situ. Dia akan mentok dan dia bisa stres gitu ya, bisa stres karena dia nggak punya ide lagi gitu ya, mentok lah. Nah, disinilah keberfungsian orang intuiting untuk memberikan input ide kepada orang sensing, karena sejatinya orang intuiting memang sudah dianugerahi Allah kemampuan intuisi dalam hal intuisi dan kreativitas seperti itu. Nah, kelebihan yang ada pada orang sensing disyukuri dengan ilmu yang benar, kelemahan dihadapi dengan sabar. Ketika kelemahannya bisa ditekan, direduksi pelan-pelan, yang akan muncul, yang akan rise up itu adalah segala kelebihannya si sensing. Dan ini orang sensing yang terstimulasi, yang tergembleng, itu akan menjadi orang sensing yang cerdas. Sedangkan orang sensing yang tidak tergembleng akan menjadi orang sensing yang tidak cerdas. Semisal ada pertanyaan, dia orang sensing tapi kok dia nggak kayak gitu sih? Kan orang sensing itu gigih, memorinya bagus, tenaganya banyak, tapi dia jadi orang sensing yang males, yang pesimis. Berarti dia termasuk sensing yang nggak cerdas, yang kurang tergembleng. Nah, ketika dia menunjukkan sensing yang betul-betul bagus, itu menjadi dia disebut orang sensing yang cerdas atau yang tergembleng. Penggemblengan dirinya ini adalah tugas pribadi masing-masing kita semua. Baik baik orang tua terhadap anak, kemudian suami terhadap istrinya, atasan kepada yang dipimpinnya, termasuk terhadap dirinya sendiri. Jadi setelah dites Stephen, kita memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, yaitu menggembleng diri kita untuk menjadi mesin kita, untuk menjadi diri kita dengan versi terbaik kita. Yaitu dalam hal ini yang kita bahas adalah sensing introvert. Nah, ketika seseorang sudah menggembleng dirinya, maka dia akan mengalami kenaikan matra ya. Ketika dia sudah menggembleng dirinya, dia akan perlahan-lahan naik sampai ke matra spiritualitas gitu. Baik, kenali personality genetik, naikkan level matra menjadi manusia terbaik dengan Stephen Genetic Intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.